Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas materi tentang mata pelajaran IPA, khususnya di tingkat SMP dan juga di tingkat MTS. Akan tetapi sebelum saya membahas materi kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan teknologi ramah lingkungan. Apa yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan adalah penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu teknologi dikatakan ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu bertujuan menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, serta sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi ramah lingkungan ini adalah sebuah teknologi yang memperhatikan pelestarian lingkungan. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa kemajuan itu tidak selalu sejalan dengan pelestarian lingkungan. Padahal kita bisa membuat kemajuan itu berjalan dengan pelestarian lingkungan dengan cara menggunakan teknologi yang ramah dengan lingkungan. Yang mana tujuannya yaitu untuk memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi bagaimana suatu teknologi bisa memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan. Nah, itu adalah prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Yang mana ada 3 prinsip, ada 3 syarat. Yang pertama, bertujuan menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya apa? Suatu produk yang ketika digunakan untuk kebutuhan manusia tidak merusak lingkungan dan produknya itu bahan bakunya itu dapat diperbaharui gitu. Misalnya apa? Air. Air kan dapat diperbaharui. Kemudian angin, sinar matahari atau dari tumbuh-tumbuhan. Nah, hal itu masih bisa diperbaharui dan tidak merusak lingkungan jika memanfaatkan konsep dari pelestarian alam atau pelestarian lingkungan. Yang kedua, limbah yang dihasilkan dari produk tersebut tidak membahayakan lingkungan. Nah, misalnya ada Pak produk limbah yang bisa membahayakan lingkungan? Ada saja ya, misalnya limbah yang atau produk yang mana hasilnya menghasilkan racun misalnya atau menghasilkan minyak dan lain sebagainya, ketika dibuang dia bisa merusak lingkungan. Nah, apabila dia menggunakan produk yang ramah lingkungan, maka limbahnya tidak beracun, misalnya air. Air kalau dibuang semenjak dia tidak terkontaminasi oleh barang kimia yang berbahaya, dia tidak berbahaya. Angin, contohnya angin juga tidak berbahaya bagi lingkungan, atau sinar matahari juga tidak berbahaya. Misalnya menggunakan bahan dari tumbuhan, nah, tumbuhan bisa terurai dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi tidak merusak dan membahayakan lingkungan, serta dapat didaur ulang. Lalu jika dia berupa energi kelistrikan, itu kita dapat menggunakan energi matahari, angin, dan air. Yang mana lebih ramah lingkungan. Prinsip konsep teknologi ramah lingkungan. Ada 6 prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu yang pertama adalah refine. Refine berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Refine ini berarti, refine itu kan berarti baik, gitu ya. Berarti kalau refine maka bahan yang digunakan itu adalah bahan yang baik atau bahan yang ramah lingkungan. Yang mana prosesnya itu lebih aman. Aman di sini maksudnya aman tidak merusak lingkungan.
Ya misalnya ketika bahan yang digunakan itu dari tumbuhan misalnya. Nah, limbahnya nanti gampang atau mudah terurai jika dibandingkan penggunaan bahan plastik misalnya yang lebih susah terurai. Atau mungkin contoh lain dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya angin, air, ya udara, itu bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Lalu ada namanya reduce. Reduce ini berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Berarti artinya bagaimana kita bisa mengurangi jumlah bahan yang merusak lingkungan. Misalnya plastik. Ya, plastik itu kan bahan plastik itu sangat sulit untuk terurai dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi? Misalnya ketika kita berbelanja ke pasar, kita menggunakan keranjang belanjaan, tidak menggunakan kantong kresek, ya kan? Misalnya seperti itu. Atau bahan minuman, bahan apa tempat wadah minuman kita menggunakan atau membawa sendiri sehingga meminimalisir penggunaan botol plastik. Nah, contohnya itu. Jadi reduce itu berarti bagaimana kita bisa mengurangi limbah atau mengurangi penggunaan limbah yang membahayakan lingkungan. Contoh lain, misalnya penghematan energi. Ya, misalnya penghematan energi bahan bakar. Ya, hasil dari proses bahan bakar itu kan limbahnya itu bisa membahayakan lingkungan gitu, dapat menyebabkan polusi udara. Dengan kita menghemat bahan bakar misalnya, kita bisa menghemat hasil gas buang yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar. Nah, itu bisa membantu dalam proses pelestarian lingkungan. Nah, contohnya itu ya. Lalu ada reuse. Reuse ini berarti menggunakan kembali. Artinya dalam hal ini bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah menjadi limbah itu diproses atau digunakan kembali. Misalnya gini, kalian sering membeli minuman air mineral misalnya. Air mineral itu kan bahannya botol plastik. Maka untuk mengurangi pembuangan limbah atau mengurangi sampah akibat botol plastik tersebut, kalian bisa menggunakannya untuk menampung air, ya air minum dan digunakan kembali. Nah, itu contohnya. Atau misalnya ban misalnya, ban-ban kendaraan yang sudah tidak terpakai itu bisa digunakan untuk pot, misalnya pot bunga, itu salah satu contoh reuse ya, atau menggunakan kembali. Atau ketika kalian berbelanja tadi, kalian diberi kantong kresek kan sama penjualnya. Nah, kantong kresek itu kalian bisa gunakan untuk belanja kembali ke pasar untuk membawa barang-barang bawaan kalian tanpa harus mendapatkan plastik lagi dari pedagang atau kresek lagi dari pedagangnya. Nah, itu contoh dari reuse atau menggunakan kembali. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada recycle. Recycle ini artinya mendaur ulang. Sebenarnya hampir sama dengan reuse, cuma bedanya recycle ini mengolah kembali bahan-bahannya atau memproses kembali bahan-bahan limbah tadi. Misalnya botol-botol plastik tadi dikirim ke penerima barang bekas. Nah, kemudian botol plastik tadi diolah menjadi botol yang baru. Nah, itu contohnya diproses menjadi botol yang baru. Atau bahan-bahan plastik tadi ya seperti gelas-gelas minuman, botol-botol minuman yang berbahan plastik kemudian diolah menjadi sapu misalnya. Ya, diolah diproses menjadi sapu itu berarti recycle. Ya, itu berarti recycle seperti itu. Berarti mendaur ulang. Atau sampah-sampah plastik kemudian diproses, diolah, diubah menjadi keranjang misalnya. Nah, berarti itu contoh dari recycle, berarti dia mendaur ulang kembali. Atau misalnya dari bahan-bahan kertas, ya kertas yang sudah tidak dipakai kemudian diolah kembali menjadi kertas yang baru atau menjadi karton yang baru. Nah, itu contoh dari recycle. Jadi konsepnya hampir sama, menggunakan kembali, cuman bedanya recycle itu bahan limbahnya itu diproses, ya diolah, ya diolah. Kalau reuse itu tidak perlu diolah kembali.
Nah, gitu ya bedanya. Contohnya ketika botol air mineral tadi tidak perlu diolah kembali, cukup diisi air untuk digunakan keperluan minum yang lain. Kan gitu, tanpa harus mengolah, memproses si botol minuman tadi. Itu tadi reuse. Nah, jadi paham ya bedanya antara reuse dan recycle. Lalu ada recovery. Recovery berarti pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk proses demi keperluan yang lain. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya gini. Jadi kalau misalnya limbah dari mebel atau limbah dari kursi-kursi yang sudah rusak. Nah, itu kan biasanya ada paku-pakunya gitu ya. Nah, paku-pakunya itu kan bisa digunakan kembali. Ya, paku-paku yang melekat pada bahan-bahan mebel atau furniture itu kan bisa digunakan kembali. Ya, jadi pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses untuk keperluan yang lain. Ya, contohnya tadi paku tadi. Ya, misalnya kayak di bekas-bekas kursi yang sudah rusak itu masih ada paku-pakunya. Nah, pakunya itu bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat kursi lagi kan seperti itu. Nah, itu disebut dengan recovery. Lalu ada retrieve energy yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Yang tadi saya katakan bahwa proses penghematan itu juga membantu dalam pelestarian lingkungan. Dengan kita menghemat energi berarti kita mengurangi hasil limbah yang dapat merusak lingkungan. Nah, seperti itu ya. Lalu, bagaimana penerapan dari teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan itu diterapkan dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama ada bidang energi, ada bidang transportasi, ada bidang industri, ada juga bidang lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada penerapan teknologi ramah lingkungan pada bidang energi. Nanti pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya baru saya akan bahas konsep penerapan teknologi ramah lingkungan pada bidang yang lain. Nah, jadi kita fokus di video ini tentang penerapan teknologi ramah lingkungan terhadap bidang energi. Ya, biar pembahasannya itu lebih fokus dan kalian lebih paham. Ya, daripada kita bahas sedikit-sedikit, ya ternyata kalian tidak paham kan setelah itu. Jadi lebih baik kita bahasnya lebih fokus biar kalian lebih paham. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada bidang teknologi itu meliputi yang pertama ada biofuel, ada juga pembangkit listrik dan juga geotermal. Biofuel Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari bahan organik seperti tumbuhan dan hewan. Ya, jadi bio itu hidup, balik hidup. Fuel itu bahan bakar. Jadi bahan bakar yang menggunakan makhluk hidup. Biofuel itu terdiri dari bioetanol, ada biodiesel, dan juga biogas. Yang pertama kita bahas adalah bioetanol. Etanol itu apa? Alkohol ya. Maka bioetanol adalah alkohol yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, buah-buahan, hingga limbah sayuran. Untuk mendapatkan alkohol, tumbuhan di atas harus melewati proses fermentasi. Fermentasi itu apa? Fermentasi itu adalah suatu proses pengubahan zat gula menjadi alkohol. Ya, jadi di sini nih tumbuhannya itu harus mengandung gula gitu ya, mengandung glukosa agar dia bisa dirubah menjadi alkohol. Ya, seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, buah-buahan dan hingga limbah sayuran itu biasanya ada yang mengandung glukosa yang mana hasil fermentasi itu adalah berupa alkohol. Contoh sederhananya ketika membuat tape.
Nah, kan tape itu juga merupakan contoh fermentasi. Jadi fermentasi itu pengubahan gula menjadi alkohol dengan bantuan mikroorganisme. Ya contohnya tadi pembuatan tape gitu kan. Ya tape itu nanti menghasilkan alkohol. Ya tapenya misalnya tape singkong. Ya tape singkong kan mengandung glukosa. Yang mana dalam proses fermentasi itu prosesnya tanpa membutuhkan oksigen. Nah, atau istilahnya adalah anaerob. Itu ya yang dimaksud dengan fermentasi. Alkohol ini bisa dijadikan bahan bakar kendaraan, tapi harus dicampur dengan bensin dengan takaran tertentu. Jadi bioetanol ini bisa digunakan bahan bakar sepeda motor, tapi harus dicampur dengan bensin. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita jadinya kurang atau dapat mengurangi penggunaan bensin pada kendaraan. Ya, yang mana zat limbah dari pembakaran bensin itu juga bisa menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Nah, dengan adanya alkohol ini kita bisa mengurangi penggunaan bensin. Nah, seperti itu karena dicampur dengan alkohol. Ya. Lalu kemudian ada biodiesel. Nah, biodiesel ini berarti penggunaannya untuk mesin-mesin diesel. Ya, mesin-mesin diesel. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif. Alternatif ini berarti pengganti atau digabung dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai bahan alternatif pengganti solar, yang mana bisa digabungkan dengan solar itu sendiri sehingga kita bisa mengurangi penggunaan solar. Ya, ingat solar itu pembakarannya tidak sempurna. Maka kalau kita menggunakan kendaraan solar, biasanya asapnya banyak gitu ya. Asapnya banyak yang dapat bisa mencemari lingkungan. Jika digabungkan dengan biodiesel, berarti kita bisa mengurangi penggunaan solar yang dapat merusak lingkungan. Nah, seperti itu ya. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil, minyak nyemplung, minyak jarak, minyak kelapa, palm fatty acid, distillate atau PVAD dan minyak ikan. Jadi semuanya dari tumbuhan dan hewan bahannya. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan solar yang mana hasil pembakarannya yang bisa merusak lingkungan. Lalu ada biogas. Biogas itu berarti gas yang berasal dari makhluk hidup. Biogas adalah bahan bakar yang diperoleh dari zat sisa makhluk hidup misalnya seperti kotoran hewan ya atau ya kotoran hewan yang biasa dimanfaatkan. Biogas adalah bahan bakar yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga yang dapat digunakan sebagai pengganti gas LPG. Nah, ya kan gasnya itu kan tidak bisa diperbaharui. Sementara kalau menggunakan biogas bisa diperbaharui. Cara membuat biogas adalah dengan cara menempatkan kotoran hewan dalam tong fermentasi yang dihubungkan dengan pipa dan nanti akan dihubungkan ke kompor. Nah, ini misalnya. Nah, ini biasanya dimasukkan ke sini. Nah, ada juga yang menggunakan tong dari semen misalnya yang ditanam di bawah tanah. Yang ada juga seperti ini. Nanti kotorannya dimasukkan ke sini, kemudian dimasukkan mikroorganisme atau bakterinya atau starter bakterinya. Nanti bakteri itu berfungsi menguraikan si kotoran tadi, diuraikan. Nanti hasil dari proses penguraian itu adalah gas yang disalurkan ke pipa ini. Ya, ini ke pipa. Nanti bisa dihubungkan ke kompor, jadinya jadi kompor gas. Gasnya diperoleh dari mana? Proses pengolahan kotoran hewan oleh aktivitas fermentasi bakteri. Nah, sehingga tidak merusak lingkungan, justru merupakan suatu pengelolaan limbah. Lalu hasilnya bagaimana Pak? Apakah gasnya itu bisa habis? Bisa. Nanti kalau seandainya gasnya habis, maka sisanya atau ampasnya itu kan juga bisa digunakan untuk pupuk
kompos, jadi zero waste atau nol sampah gitu kan. Nah, jadi kalau ini kan nanti ada sisa-sisanya tuh, ya sisa-sisanya, sisa penguraiannya yang berupa padatan. Ya padatan itu kan kotorannya tadi yang sudah diuraikan kan masih ada sisanya itu. Ya, sisanya atau ampasnya itu kan bisa digunakan sebagai pupuk pupuk kompos gitu kan, sehingga bisa mengurangi mengurangi limbah dari kotoran ternak. Nah, seperti itu ya. Setelah proses fermentasi selesai, hasilnya adalah gas yang digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Ini tadi yang sudah saya singgung ya. Jadi setelah proses selesai, ini bisa menghasilkan gas yang digunakan ke kompor gas seperti ini. Bisa digunakan bahan bakar rumah tangga sebagai alternatif dari penggunaan gas LPG. Ya. Pembahasan berikutnya adalah pembangkit listrik. Ada 7 pembangkit listrik untuk menghasilkan energi, yaitu ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga surya atau matahari, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada pembangkit listrik tenaga gas, ada juga pembangkit listrik tenaga diesel. Bagaimana cara pembangkit listrik bekerja selain tenaga surya? Nah, ini kita bahas ya, karena tenaga surya nanti lain sendiri, berbeda gitu ya, berbeda cara kerjanya. Dalam suatu pembangkit listrik terdapat turbin dan juga generator. Sistem kerjanya adalah dengan cara memanfaatkan arus aliran sumber daya. Jika dia menggunakan air, berarti dia PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau menggunakan angin, berarti pembangkit listrik tenaga angin. Misalnya kalau menggunakan uap, berarti pembangkit listrik tenaga uap. Jadi konsepnya sama, bahwa sumber daya tadi air, uap, panas bumi, angin, dan lain sebagainya itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, jadi dia digunakan untuk menggerakkan turbin, yang mana nanti gerakan turbin itu dapat menyebabkan generator itu berputar. Maka dengan proses terjadinya putaran generator tadi dapat menyebabkan adanya induksi elektromagnetik, yang mana industri elektromagnetik tersebut dapat menghasilkan listrik. Nah, ini kan sudah kita bahas tuh induksi magnetik pada pembahasan kemagnetan kemarin. Nah, silakan dilihat lagi. Nah, ini konsepnya. Ini salah satu contoh ya. Jadi ini turbin, ya ini hampir sama saja ya, cuman bedanya ini menggunakan uap. Ya, uapnya digunakan untuk menggetarkan turbin. Kalau dia di sini menggunakan air, maka di sini biasanya airnya pakai kincir. Nah, kincir itu yang bisa menggerakkan turbin. Nah, gitu ya. Itu yang bisa menggerakkan turbin. Turbin tadi juga menggerakkan generator. Nanti akan menjadi apa? Menjadi energi listrik. Ya, menjadi energi listrik. Jadi intinya itu uap, air, angin, nah itu digunakan untuk menggerakkan si turbin ini. Yang mana kalau turbinnya bergerak juga menggerakkan generator. Nah, generator inilah yang menghasilkan induksi magnetik yang bisa menghasilkan listrik. Ya. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya ini yang saya katakan bahwa tenaga surya itu lain lagi pembahasannya. Ya. Yang mana pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Maka dalam kerjanya tenaga surya ini tidak menggunakan turbin, ya tidak menggunakan gerak. Yang mana proses penggunaannya yaitu sinar matahari ditangkap oleh panel surya atau sel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, itu ya. Kemudian energi listrik tersebut disimpan dalam baterai dan digunakan untuk kebutuhan listrik. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini namanya panel surya atau sel surya. Jadi sinar matahari tadi diserap, ditangkap, kemudian dibawa oleh ini untuk mengontrol pengecasan. Ini akinya atau baterainya. Jadi si cahaya matahari tadi diserap, kemudian disimpan di baterai atau aki. Yang mana nanti ini bisa digunakan, ya bisa digunakan untuk
sumber energi listrik bagi alat-alat listrik seperti lampu, televisi, dan lain sebagainya. Jadi beginilah konsepnya. Jadi sinar mataharinya diserap, disimpan dalam baterai, kemudian nanti bisa diolah atau bisa dimanfaatkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah. Kemudian ada geotermal. Geotermal adalah panas bumi. Geo itu bumi, termal adalah apa? Panas. Maka geotermal adalah panas bumi. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan dalam inti bumi. Energi panas bumi banyak dimanfaatkan menjadi energi listrik. Ya, salah satunya tadi ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, kan gitu. Energi panas bumi menghasilkan uap. Uapnya itu bisa menggetarkan turbin dan generator yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini zona geotermal atau tempat panas bumi tadi. Kemudian nih air panas, ya. Kemudian menghasilkan uap. Uapnya digunakan untuk memutar turbin dan generator sehingga menjadi bisa menghasilkan listrik. Yang mana sisanya tadi dibawa ke sini, ke air sini, lalu didinginkan dan dikembalikan ke bumi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi limbahnya tidak merusak lingkungan. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.